Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi bab 2 setelah kemarin kita bahas materi bab 1 mengenai teks observasi. Sekarang kita akan bahas mengenai teks eksposisi. Namun, sebelum ke materi di bab 2, Ibu mau bahas dulu mengenai penugasan yang sudah kalian kerjakan di materi produksi teks observasi. Beberapa di antara kalian mencantumkan dalam tugasnya itu khusus dalam kaidah, misal nomina tidak terdapat dalam teks atau data angka tidak terdapat dalam teks. Nah, itu kurang tepat. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya memproduksi sudah jelas kita sendiri yang buat, jadi seluruh struktur dan kaidah seharusnya seluruhnya ada. Nah, itu untuk pelajaran di tugas selanjutnya ya. Karena dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, kita full akan membahas mengenai beberapa teks. Namun, setiap teks yang kita bahas tentunya memiliki perbedaan di antara struktur dan kaidahnya. Seperti yang kemarin, kenapa sih Ibu minta kalian untuk menulis satu kalimat utuh dari satu buah kaidah? Ibu sudah sampaikan agar Ibu bisa tahu bagaimana cara penulisan kalian. Menulis huruf awal tentunya harus besar. Dan setelah selesai menulis satu kalimat tentu harus ada tanda titik. Nah, itu kebanyakan yang kalian lupakan. Tanda baca, cara penulisan, kemudian kata yang disingkat jadi YG, dapat disingkat jadi DPT. Atau semisal kupu-kupu disingkat jadi kupu 2X. Nah, itu kurang tepat. Itu bisa mempengaruhi nilai kalian. Yang misal semestinya kalian harus dapat nilai 100, karena ada yang disingkat, penulisan huruf salah, kemudian tanda baca tidak ditulis. Nah, itu bisa mengurangi nilai kalian. Jadi tidak akan dapat nilai 100. Nah, itu sayang kan? Makanya dalam penulisan silakan diperhatikan tanda bacanya, huruf awalnya, dan juga jangan ada yang disingkat-singkat. Nah, hindari tip X gitu. Lanjut, kita bahas mengenai pengertian dari teks eksposisi. Sambil kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan, kalian bisa sambil membuka modul yang telah disediakan ya. Untuk pengertian teks eksposisi adalah teks atau paragraf yang bertujuan untuk menyampaikan, memberikan, memaparkan suatu informasi tanpa bertujuan untuk membujuk si pembacanya. Jadi teks eksposisi ini berisi mengenai suatu informasi. Nah, pada teks eksposisi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Di bagian ini berisi mengenai pendapat si penulis mengenai suatu hal yang dibahas dalam teks. Biasanya bagian ini terdapat di paragraf pertama. Lanjut, yang kedua adalah bagian argumen. Bagian argumen ini berisi data, bukti-bukti yang mendukung dari pernyataan pendapat si penulis tadi. Semisal, pendapat si penulis atau tesisnya itu adalah, misalnya ini contoh, para supir di daerah Soreang sedang berdemo akibat kenaikan harga BBM. Nah, itu pendapat si penulis. Jadi si penulis itu menyampaikan bahwa beberapa supir itu demo karena kenaikan BBM. Nah, ini pendapatnya. Lanjut di argumen. Nah, di paragraf selanjutnya bagian argumen ini misal menyampaikan fakta-fakta bukti pendukung yang mendukung pendapat penulis tadi. Seperti apa contohnya? Semisal di jalanan daerah Soreang, Banjaran, tidak terdapat angkutan umum. Nah, itu contohnya. Oh iya ya, gak ada angkutan umum, berarti mereka sedang berdemo. Lanjut, beberapa penumpang yang tadi sempat naik angkutan umum dari Soreang ke Banjaran, misalnya, diturunkan di tengah jalan. Nah, itu merupakan bukti pendukung dari pendapat si penulis tadi. Lanjut, yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat. Jadi di bagian akhir ini menegaskan kembali apa yang terjadi sebenarnya di sini. Jadi bahwa benar ternyata memang ada demo di daerah Soreang akibat kenaikan harga BBM, misalnya seperti itu. Itu bagian struktur. Lanjut kita bahas mengenai bagian kaidah.
Oke, lanjut ke kaidah teks eksposisi ya. Ada 5 kaidah teks eksposisi itu. Kita bahas dulu yang pertama ya. Ini 5 tapi beranak. Yang pertama itu adalah nomina dan pronomina. Seperti yang sudah kita bahas di materi bab 1, kalau nomina itu kata benda loh anak-anak. Nomina ya, bukan nominal. Kebanyakan dari kalian salah paham menulis itu nominal. Jadi bingung-bingung antara nyari kata benda atau nominal gitu. Angka ya, kurang tepat. Nomina itu kata benda tanpa huruf L di akhirnya. Seperti contoh apa Bu? Nomina itu misal kerudung, baju, kursi, meja, itu nomina ya, nomina. Nomina dalam teks eksposisi itu dibagi menjadi 2. Ada nomina bentuk dasar dan ada nomina turunan. Nomina bentuk dasar itu adalah nomina yang tanpa menggunakan imbuhan, seperti contohnya kursi, meja, kerudung, itu gak ada imbuhannya. Sementara nomina turunan itu adalah nomina yang sudah memiliki imbuhan, entah itu awalan, akhiran, atau sisipan. Contohnya seperti apa, Bu? Semisal kata rokok. Rokok itu adalah kata benda ya. Kita tambah imbuhan me di awal jadi merokok. Nah, itu sudah merupakan nomina turunan karena ada imbuhan. Lanjut. Yang kedua itu adalah kata-kata leksikal. Kata-kata leksikal itu apa, Bu? Kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi baku ya. Ada berapa? Ada 3. Beranak lagi. Ada verba, adjektiva, dan juga adverbia. Verba itu adalah kata kerja seperti yang sudah kita bahas di materi bab 1. Seperti contohnya belajar, membaca, berhitung, menyapu, itu merupakan verba. Lanjut. Adjektiva. Adjektiva itu adalah kata sifat. Seperti apa contohnya? Semisal baik, pandai, pintar, itu merupakan adjektiva. Lanjut, adverbia. Adverbia itu apa? Adverbia itu adalah kata keterangan. Seperti apa misal contohnya? Buah ini manis sekali. Nah, kata sekali ini termasuk adverbia yang menerangkan bahwa si buah ini manis sekali atau sangat manis tuh. Kemudian yang ketiga adalah konjungsi. Seperti di bab 1 udah dibahas, konjungsi itu adalah kata sambung. Banyak sekali kata sambung itu. Silakan coba kalian searching contoh-contoh kata sambung itu apa aja. Ada kata lalu, meskipun, walaupun, oleh karena itu, dan banyak sekali kata sambung itu. Jangan sampai salah paham ya, kebanyakan kalian itu ada yang masih ketukar-tukar antara kata sambung jadi verba, verba jadi kata sambung. Makanya coba disimak baik-baik ya yang ada di modul dan juga penjelasannya. Kemudian yang keempat itu adalah argumentasi urut. Argumentasi urut di teks eksposisi ini mengurutkan suatu hal, misal dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari yang terkecil ke yang terbesar. Gak jadi masalah. Semisal dalam kalimatnya nanti kalian menemukan kalimat saya senang belajar di sekolah walaupun mengerjakan soal-soalnya itu ada yang sulit, sedang, dan mudah. Nah, itu urutannya. Sulit, sedang, mudah. Urutan. Nah, itu argumentasi urut. Paham ya? Lanjut yang kelima adalah sikap penulis. Sikap penulis ini mengacu ke setuju atau tidak setuju. Seperti apa contohnya? Mengenai sikap penulis ini tersirat ada di dalam teks. Kenapa tersirat? Jadi tidak ditulis secara langsung dalam teksnya si penulis setuju atau tidak. Jadi kita harus baca dulu teksnya sampai kita bisa memahami dan menyimpulkan bahwa oh si penulis ternyata setuju nih dengan judul yang ada di teks ini. Seperti apa Bu? Semisal contohnya, nah kalau misal dalam teks yang tadi nih mengenai harga BBM, lanjut di teksnya itu misal ada penulis yang sangat disayangkan sekali harga BBM harus naik, sementara sudah dipastikan kalau harga BBM naik tentu harga pokok yang lain juga pasti akan ikut naik dan tentu masyarakat menengah ke bawah akan sangat merasakan dampak dari kenaikan harga BBM ini misal. Nah, dari pernyataan tersebut kita sudah bisa memahami ya kalau semisal penulisnya itu tidak setuju dengan kenaikan harga BBM. Jadi tinggal kalian tulis keterangan nanti bahwa
Penulis tidak setuju dengan kenaikan harga BBM karena menyampaikan pernyataan menyayangkan bahwa naiknya harga BBM bisa mempengaruhi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah, semisal seperti itu. Nah, sudah selesai ya mengenai pengertian struktur dan kaidah teks eksposisi. Silakan dipahami materinya. Mana yang kalian rasa kurang paham, silakan kalian boleh tanyakan. Karena agar nanti di penugasan selanjutnya kalian sudah benar-benar paham mengenai materinya dan dapat nilai yang baik tentunya. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.